Riwayat Seci bagian 11 dengan judul Membuka Hati untuk Mencintai Semua Orang di Dunia. Saya berharap di seluruh dunia semua orang memiliki niat yang sama. Di antara kita harus saling menjalin jodoh baik dan menyebarkan karma baik. Harapan saya adalah semua orang bisa membuka pintu hatinya. Dengan hati terbuka, kasih, kasih, kasih. Kasih dari orang yang saya kasihi. Banyak orang mengatakan, "Master, saya sangat menyayangi Anda." Saya akan berkata, "Benar sayang, maka Anda juga harus menyayangi orang yang saya sayangi." Bisa seperti ini membuka hati untuk menyayangi semua orang di dunia. Ini adalah harapan saya dan hal paling membahagiakan saya pada waktu acara ulang tahun kedua Badan Amal Seci. Di acara ulang tahun ke-56 negara kita pada tahun 1967, tahun itu tahun kedua Badan Amal Seci. Ada 10 orang komite beserta 300 orang anggota. Para bodhisatwa sekalian, pada waktu itu hanya ada 300 orang lebih anggota. Tidak mungkin semua sama berupaya semangat. Komite hanya 10 orang, bukan jumlah yang besar. Tapi sekarang saya melihat kalian semua berupaya semangat. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih untuk kalian semua yang telah bersungguh hati dan penuh kasih bersumbangsi. Berharap setiap orang menjaga hatinya dan selalu bertulus hati. Berdoa semoga dunia aman, damai, dan masyarakat harmonis. Ini adalah harapan kita setiap hari. Pada tahun 1960, Taiwan secara aktif melaksanakan berbagai proyek ekonomi untuk membangun bangsa seperti ekspor yang sangat meningkat, mendorong modernisasi pertanian, dan membangun banyak infrastruktur dasar. Dengan persiapan yang matang ini, bahkan ketika bantuan dari AS berhenti, ekonomi Taiwan tidak terlalu terpengaruh. Pada Juli 1967, populasi Taipei mencapai 1 juta, yang secara resmi mengangkatnya ke status kota madya dan menempatkannya di bawah yurisdiksi pemerintah pusat. Pada tahun yang sama, pemerintah memutuskan setelah implementasi yang sukses dari program Land to the Tiller, mendorong wajib belajar 9 tahun. Pada Mei 1967, di ulang tahun pertama Perkumpulan Amal Seci, ada 10 komisaris dan lebih dari 300 anggota. Jumlah donasi pada tahun pertama lebih dari 28.700 NTD. Ada 15 keluarga dan 31 orang yang menerima bantuan. Foto ini diambil pada acara ulang tahun pertama Perkumpulan Amal Seci. Vihara Puming. Pada saat itu, viharanya sangat kecil. Jika di dalamnya terdapat 10 orang saja, sudah terasa penuh. Ada seorang biksu tua di barat Taiwan. Dia datang ke gereja untuk melihat. Dia berkata, "Apakah guru kalian berusia sekitar 70 tahun atau 80 tahun?" Ada orang yang berkata kepadanya, "Guru kami di sana." Dia sangat tidak percaya dan berkata, "Mengapa begitu muda?" Sejak saat itu,
Saya selalu merasa jika saya dapat bertambah tua beberapa tahun, betapa bagusnya. Saat itu, saya berharap untuk segera bertambah tua. Usia saya dapat segera bertambah beberapa tahun. Pada saat itu, tidak berani membiarkan orang lain tahu bahwa diri saya belum berusia 30 tahun. Ketika muda, saya juga merasa kurang nyaman. Jika saya sedikit berumur, juga merasa tidak mudah menerimanya. Begitulah kehidupan ini. Di masa lalu, hanya ada sedikit relawan. Ketika mensurvei orang tidak mampu, saya akan pergi sendiri, berjalan dengan kedua kaki saya. Jika ada sepeda motor yang mengantar saya sudah merasa sangat berkah dan menghargai berkah, dan merasa sangat senang. Jika perjalanannya agak jauh, maka akan membawa rantangan, dan duduk makan rantangan di bawah pohon besar. Setelah selesai makan, kita melanjutkan perjalanan lagi. Merasa pada saat itu benar sangat damai dan santai, tetapi juga dapat sangat khawatir. Jika melihat langit sering turun hujan, maka khawatir akan terjadi banjir. Jika mengetahui akan ada angin topan datang, maka khawatir akan ada badai. Tetapi pada saat itu, di saat membutuhkan uang, tidak mempunyai uang, membutuhkan relawan, tidak ada relawan. Namun ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Coba pikirkan, bagaimana mungkin bisa tidak khawatir? Sehingga pada masa itu, di saat tidak mempunyai apa-apa, maka akan sangat khawatir. Khawatir turun hujan, khawatir badai angin. Jika mendengar suara truk pemadam kebakaran lewat, saya akan merasa cemas. Apa yang sedang terjadi di suatu tempat? Semua hal ini ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Namun, tenaga kami sangat terbatas. Ini juga termasuk sebuah kerisauan. Adalah kerisauan tidak mempunyai apa-apa. Di saat itu adalah kerisauan akan tanggung jawab. Setiap hari jika ada suara telepon berdering, saya akan merasa cemas. Sebenarnya di tempat mana? Ada panggilan darurat dan apa yang harus dilakukan? Ini adalah batin manusia awam. Ada banyak orang, selalu terhadap setiap orang. Saya selalu merasa bersyukur di dalam hati, berharap setiap orang sehat, setiap orang aman dan selamat. Hanya ketika setiap orang sehat, setiap orang aman dan selamat, saya baru memiliki kekuatan. Setelah Yayasan Buddha Seci terbentuk, kami mulai menggunakan sistem tabloid. Sebelum mempublikasi tabloid bulanan, kami menulisnya dengan pena. Changsan Li 4, 5 NTD, 3 NTD, 10 NTD setiap bulannya. Demikian menyalin jurnal ini di atas pelat baja agar orang-orang yang berdonasi dapat mengetahui dana yang dikeluarkan. Dan juga kita membantu orang yang seperti apa selanjutnya. Kami mulai mempublikasikan tabloid bulanan Seci. Tabloid bulanan Seci saat itu seukuran kertas koran. Selanjutnya, jika tidak cukup akan menggunakan 2 lembar besar. Inilah perjalanan tabloid bulanan Seci. Meskipun telah menggunakan 2 lembar besar, masih tidak cukup. Maka perlahan-lahan menjadi buku atau majalah. Menjadi sebuah buku kecil, meskipun sangat sederhana,
Akan tetapi, ini merupakan cikal bakal misi budaya humanis kita, yaitu pada tanggal 20 Juli hari ini, edisi pertama majalah bulanan kita pun terbit. Sebenarnya pada saat majalah bulanan ini terbit, kita telah melalui setahun lamanya, sehingga di dalam edisi pertama ini memiliki materi yang akan ditulis dan dipublikasi. Edisi pertama ini, penerima bantuan kita yaitu orang yang menerima perawatan Nyonya Linceng, telah muncul di edisi pertama ini. Kita telah menjaganya selama beberapa waktu. Ini juga bagi Seci, merupakan kasus pertama cikal bakal misi amal. Waktu cepat berlalu, akan tetapi misi Seci kita sejak saat itu tiada henti selangkah demi selangkah. Relawan juga dari sedikit menjadi banyak seperti saat ini. Lokasi juga dari Taiwan tersebar ke segala penjuru. Sebab dan kondisi ini benar-benar sebuah cerita yang panjang. Tetapi saya selalu menginginkan Anda semua untuk memahami Dharma lama dengan pengenalan dan pemikiran baru. Awal membangkitkan tekad ini sangatlah sederhana, dan sekarang juga sederhana. Niat pikiran ini tidak pernah berubah. Ini selalu begini sederhana. Kita harus selalu menjaga kesederhanaan niat pikiran ini seperti yang kita jalani selama bertahun-tahun ini. Ini mungkin saja karena banyak orang baik di Taiwan. Saya ingat sebelum saya mendirikan badan amal ini, saya menanyakan guru saya, Master Yin Sun, untuk membantu saya menuliskan kata pengantar. Bagian yang telah beliau tulis hanya terdiri dari beberapa kalimat. Di dalamnya berisikan bagian tentang mengikuti jejak langkah bodhisattva. Di dalam jurnal bulanan kita yang lalu, walaupun ia hanya berupa lembaran atau sebuah buku, bertahun-tahun, bagian ini selalu muncul pada sisipan kecil dalam jurnal bulanan kita. Maka itu, saya akan selalu ingat, mengikuti jejak langkah bodhisattva. Benar, bodhisattva adalah mitra bajik. Bodhisattva mitra bajik berada di dunia. Di sekeliling semua orang, dia, Anda dan saya, begitu sudah membangkitkan tekad, semua orang adalah bodhisattva dunia. Bisakah kita memilih apa yang benar dan melihat siapa yang melakukan hal yang benar, membuat orang terharu, membuat kita hormati? Orang itu adalah mitra bajik kita. Hal baik yang dilakukannya, kita harus belajar darinya. Kita harus memujinya, kita harus menghormatinya, kita harus bersyukur. Beginilah biasanya kita memperlakukan orang. Kita memilih orang yang baik harus kita ikuti setiap saat, bahkan belajar dari mereka setiap saat. Jika Anda sering melafalkan sutra makna tanpa batas, Anda akan mengerti. Pelatihan diri kita adalah menyerap secara berkesinambungan. Menyerap secara berkesinambungan prinsip kebenaran dari isi sutra. Kita sedang melafalkan, kita harus melatih diri. Setelah memahami beberapa kata, sikap perilaku kita harus dipraktikkan sesuai dengan demikian. Baik-baik mengharumi atau menyerap secara berkesinambungan terhadap tabiat buruk kita di masa lalu. Kita juga harus menyerap berkesinambungan kembali tabiat baik kita. Ini adalah kembali pada sifat hakiki. Untuk kembali pada sifat hakiki, harus mengasah di kerumunan orang banyak. Itu sebabnya
kita harus mengikuti jejak harum bodhisatwa. Inilah kita harus mengikuti mitra bajik, makhluk hidup yang banyak sekali. Dunia fana yang bergelora, kita harus menjaga hati kita dengan baik. Kita membangun tekad harus kokoh. Mengikuti mitra bajik adalah mengikuti jejak harum bodhisatwa. Ini adalah kita seharusnya bersama dengan orang baik. Kita secara alami dapat terpengaruh olehnya. Ini disebut mitra bajik kita, yaitu pendamping bodhisatwa. Saat kami memulainya, kami adalah dengan jurnal mencetaknya. Kami bisa membuat orang tahu saat seci mulai adalah dengan 5 NT, 10 NT adalah di sini. Saat itu nama ada. Ini adalah dulu kalian sudah laporkan. Saya merasa ini sangat bagus. Ini adalah membuat semua orang jadi kenangan. Kami adalah seorang Dr. Chan. Beliau mengemukakan masalah ini. Juga mengatakan seci saat itu membuatnya paling terharu. Beliau paling teringat adalah 5 NT, 10 NT juga harus ditulis. Satu pembukuan demikian dicatat. Juga mengatakan dia paling terharu. Kita pernah melaluinya. Jalan yang kita lalui ini, masalah yang kita lakukan sebelumnya. Kita dengan orang saling berinteraksi. Tidak peduli kita pergi bersumbangsi ataupun kasus bantuan yang bagaimana, memberi kami pencerahan dalam foto, beliau bisa keluar mengobrol dengan kami. Pernah beberapa tahun yang lalu, saya adalah demikian. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Saling bertatapan, orang yang difoto, jalan yang pernah kita lalui. Sekarang, saya adalah orang yang bisa berkomunikasi. Adalah orang saya saat ini. Saat dulu, orang yang bisa menjalaninya adalah dalam foto. Oleh karena itu, jalan pada masa lalu itu, dan sekarang saya berdiri di sini mau membicarakannya, adalah meninjau kembali kehidupan manusia yang sebenarnya bisa sangat melimpah. Kalian semua harus ingat bagaimana kita melewati masa-masa sebelumnya. Bisa membiarkan anak-anak Anda, membiarkan generasi kita selanjutnya untuk mengetahui pada saat itu. Yayasan hanya pelan-pelan mengumpulkan donasi 5 NT, donasi 10 NT. Biarpun satu harinya hanya 50 sen, walaupun ada yang satu bulan 5 NT, 10 NT, kalian pergi mengumpulkan semuanya 5 NT dan 10 NT. Jadi ini semuanya adalah kekayaan. Budaya humanis adalah merupakan contoh perilaku dan sikap, serta meninggalkan sebuah tren sejarah diwariskan. Tren dan sejarah seci dimulai dari budaya humanis. Walaupun sangat gampang, hanya dengan ukiran sebuah plat baja, pulpen, mulai menyalin dan ada laporan donasi. Sampai dengan 20 Juli 1967, akhirnya tabloid pertama Seci diterbitkan. Semua tentang budaya humanis di Seci, walaupun dengan sangat sederhana dituliskan, tapi ini semuanya merupakan contoh perilaku dan sikap tren budaya. Budaya humanis adalah mewariskan sejarah dan pembuktian. Yang paling penting, setiap hari, setiap detik, semuanya adalah merupakan sejarah kehidupan setiap umat manusia. Kita harus lebih bersungguh hati dalam menyusun harta sejarah diri kita.
Rumah pertama Seci. Pada musim semi tahun 1966, jodoh telah matang, sehingga yayasan akhirnya dapat berdiri juga dan mulai masuk ke tengah-tengah masyarakat. Terlihat segala bentuk penderitaan di dunia dan bisa bersentuhan dengan hal-hal yang selalu membuat hati tidak tega. Jumlahnya sangat-sangat banyak. Khususnya adalah orang tua yang tinggal sebatang kara pada tahun 1967. Akhirnya ada rumah yang dibangun oleh Seci, yang mana merupakan tahun kedua setelah Seci berdiri. Demi Li Aobao, kita mendirikan sebuah rumah kecil untuknya. Waktu itu membutuhkan dana sebanyak 5.000 sampai 8.000 NTD. Benar-benar sungguh sulit untuk mendapatkannya. Namun berkat bantuan ini, kita bisa mengungsikan seorang tua dari bantaran sungai, membuatnya jauh dari bahaya banjir di kemudian hari. Inilah rumah pertama yang dibangun oleh Seci. Dibangun di tempat tersebut pada Oktober 1967. Master pergi berkunjung ke Li Abao, seorang tunanetra yang tinggal sebatang kara. Master menyadari bahwa Li Abao harus meraba-raba untuk beraktivitas, masak dan tidur, semuanya di dalam gubuk jerami. Maka dari itu, diputuskan untuk membangun sebuah rumah dengan berdindingkan hollow brick dan beratapkan pelat besi. Selain itu, setiap bulannya diberikan bantuan sebanyak 200 NTD. Saya masih ingat kasus ini dengan sangat jelas. Sepertinya masalah ini terjadi tidak lama sebelumnya. Dia adalah seorang yang bernama Li Apao. Tidak tahu mengapa masih teringat dengan kejadian masa lalu. Orang tua ini masih ingat waktu saya pergi. Waktu kami pergi mengunjungi dia, kami terus mencari dan mencari. Tidak menemukan dia di dataran, kami terus mencari sampai menemukan di tepi sungai. Ada sebuah gubuk jerami yang reot. Lalu kami berjalan sampai ke depan gubuk jerami ini dan memanggil, "Adakah orang di dalam?" Dengan suara yang parau dia menyahut. Lalu kami mendorong pintu yang teranyam dari bambu. Kondisi di dalam rumah sangat gelap. Rumahnya pendek dan kecil, dan kita melihat di dalam rumah tidak ada lampu listrik. Penerangan hanya mengandalkan cahaya dari luar rumah. Karena dindingnya terbuat dari jerami, jerami ini pun sudah lapuk, sehingga terdapat banyak lubang, dan kebetulan cahaya dapat terpancar melalui lubang ini. Namun tetap saja masih sangat gelap. Badan orang tua ini sudah membungkuk. Derajat bungkuknya sudah sangat parah. Punggungnya membungkuk, penglihatannya juga tinggal sekitar 30%. Dia tidak dapat melihat dengan jelas. Kita melihat dia meraba-raba di dalam rumah kosong melompong. Hanya ada sebuah ranjang kecil yang sudah usang. Sebenarnya juga adalah susunan dari beberapa kayu triplek usang yang disangga dengan batu bata agar menjadi sedikit lebih tinggi. Lihatlah kembali, di mana beliau memasak, di bawah dinding jerami. Beberapa keping batu bata yang telah rusak mengumpulkan mereka menjadi satu. Beliau mengambil kayu bakar di sekitar tepi sungai. Beginilah cara beliau melewati harinya. Membuat api dan memasak di sana.
Makanan apa yang beliau punya sepertinya tidak memiliki apapun. Melihat hal ini sungguh memilukan hati. Dan pula di sana terdapat muara sungai. Jikalau terjadi hujan lebat, apa yang dapat ia perbuat? Jikalau kompor masih terletak di pinggir jerami, di pinggir tembok jerami, apa yang harus kita lakukan apabila api menyala? Air dan api tidak memiliki hubungan. Oleh karena itu menjadi sangat khawatir. Oleh karena itu segera mencoba berbagai cara, mencari di dekat mereka. Kemudian terdapat seorang kepala stasiun di tempat stasiun tersebut. Stasiun tersebut adalah stasiun Jian. Beliau berkata, terdapat sebuah lahan kosong. Tanah tersebut adalah punya Li Chang. Bisakah kita mengalokasikan sebidang tanah untuk ditutupi di tempat itu? Tanah tempat bangunan tersebut dibuat disumbangkan oleh Kepala Stasiun Jian Tuan Chang Ronghua di samping Jalan Huadong pada tanggal 19 Oktober 1967. Mereka melakukan survei untuk yayasan tersebut. Tanggal 1 bulan 11 menghancurkan tanah. Pada tanggal 15 Desember mulai melakukan upacara pemindahan demi Asosiasi Sosial Pertama Seci. Kan En berterima kasih kepada Kepala Stasiun Kereta Api Jian. Dia bersedia dari dalam kebunnya menyisihkan sedikit lahannya agar kami demi orang tua ini. Membangun rumah kecil yang demikian sekitar 16,5 meter persegi. Rumah bata berongga yang begitu kecil. Meskipun demikian kecil, tetapi dibandingkan dengan gubuk kecil sudah lebih bagus. Gubuk kecil itu tidak meninggalkan sejarah. Karena pada waktu itu, saat melihat wawancara, tidak ada pengalaman yang demikian. Jadi tidak meninggalkan foto. Tetapi sangat cepat. Kami di tempat ini telah membangun rumah ini. Pada bulan April 1968, setelah Li Apao meninggal, rumah kosong dipindahkan ke Liao Huo, orang tua berumur 60 tahun untuk ditinggali, dan memberikan bantuan jangka panjang. Rumah ini paling terakhir ditinggali pada tahun 1979 karena rencana pelebaran jalan sehingga dirubuhkan. Hari-hari selalu dilalui seperti ini. Meskipun dalam waktu sekejap, tiada henti berlalu begitu saja. Tetapi memikirkannya kembali, melihatnya, sangat banyak hal yang disyukuri. Lakukan saja sudah benar. Biarpun itu sudah berlalu, di dalam hidup kita masih mengingat ada hal yang demikian, yang memang merupakan sebuah jejak di dalam kehidupan. Tentu saja sekarang, membangun kampung, rumah cinta kasih seci, ini adalah hal yang biasa. Di Taiwan, kita juga sering melihatnya. Relawan seci pergi ke pedesaan atau pegunungan dan sebagainya. Melihat rumah kumuh orang miskin, rumahnya sudah mau roboh. Melihat relawan seci kita akan membantu merenovasi rumah mereka atau memperbaikinya kembali, membuat mereka memiliki rumah yang lebih baik dan aman. Tempat di mana mereka bisa aman jika barang sudah bocor dan kotor, membantu mereka menggosoknya dan membersihkannya. Ini adalah hal yang umum sekarang. Ketika negara lain mengalami bencana besar, juga sama membantu mereka membangun kembali desa mereka. Meskipun mereka menggunakan bahan setempat dan juga membantu mereka bisa hidup mandiri,
membiarkan mereka berupaya sendiri. Ketika mereka tidak sanggup, kita baru memberi bantuan kepada mereka. Namun, ini masih tetap seci. Dibangun dengan atas nama seci, sehingga berpikir masa dulu dengan sekarang. Relawan seci semakin banyak, kekuatan juga makin besar. Segala hal yang dilakukannya, selalu ada begitu banyak hal yang membuat banyak orang tersentuh. Sekarang, melihat apa yang telah kita bangun, akan berpikir kembali masa itu. Masa itu memberikan rumah yang demikian sederhana. Jika beberapa orang tua itu bisa menunggunya, memberikan mereka tinggal di rumah yang kita bangun sekarang, mungkin akan lebih nyaman. Namun, dalam hidup ini selalu mengikuti hukum alam. Mungkin saja mereka sekarang sudah kembali. Mereka sudah bersama kita di tengah sekelompok besar anak muda ini. Semuanya bergabung untuk mengaspal tanah dengan batu bata. Mungkin juga, singkat kata, Dharma yang diajarkan oleh Buddha adalah siklus sebab dan kondisi. Siklus cinta kasih benar-benar membuat orang sangat tersentuh. Membangun rumah dengan cinta kasih universal. Villa kecil kedua Seci, nama yang enak didengar. Dibangun di Jialiwan, adalah desa di sebelah Villa Kangle. Sebenarnya, waktu itu dibangun karena angin topan. Angin topan Nadine telah menyapu seluruh daerah Hualien sampai Taitung. Banyak orang terdampak bencana dan beberapa rumah hancur. Adalah pada tahun 1971. Selama bulan Juli, angin topan Nadine menghancurkan rumah banyak orang. Tentunya saat itu, orang pertama yang harus dijaga adalah orang yang menerima bantuan. Jumlah penerima bantuan dari tahun 1966 sampai 1971 terus meningkat. Selama 5 tahun, telah ada di beberapa penerima bantuan, terutama waktu itu penerima bantuan yang kita bantu. Sebagian besar adalah yang berusia tua ataupun cacat. Yang kami kunjungi ada 3 keluarga. Harus diberikan tempat tinggal yang layak. Yang pertama adalah Wu Atong, yang kedua adalah Wang Chuang Mei, dan yang ketiga adalah A Piao. Latar belakang 3 keluarga ini masing-masing memiliki kisah tragis yang sangat menyedihkan. Ambil contoh kasus Wang Chuang Mei adalah di tahun kedua ketika dibangun asosiasi amal, kami telah menemukan kasus ini. Saat kita mengetahui kasus ini, juga sedang hujan. Komite kita mensurvei ke rumahnya. Saat itu sedang hujan deras, yang mereka lihat di dalam rumah adalah seorang nenek yang berumur 80 tahun. Setidaknya berumur lebih dari 70 tahun, yang ditemani oleh seorang cucu yang masih belia dan buta, yang kita kenal dengan nama Ming Yuan. 30 tahun yang lalu, saat pertama kali kita melihat sepasang nenek dan cucu ini di tengah hujan, rumah bocor. Sepasang nenek dan cucu ini saling berpelukan, diselimuti dengan selimut yang basah. Selimut yang basah dan menyelimuti diri mereka dengan selimut basah. Nenek dan cucu saling berpelukan, diselimuti dengan selimut yang basah. Saat itu, saat pertama kali mereka melihat kondisi ini. Melihat mereka yang seperti ini, benar-benar merasa tidak tega dan memutuskan untuk menerima kasus ini, menjadikan kasus ini sebagai kasus yang perlu diperhatikan. Tentu saja, berkah ini yang mendapatkan adalah Asosiasi Amal Perkumpulan Amal Seci.
benar-benar sulit dan berat. Kita mengetahui bahwa rumah mereka rusak dan bocor, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat langsung membantu memperbaiki rumah mereka, dan lagi, rumah ini adalah rumah sewaan. Pemilik sebenarnya ingin mengusir mereka, tetapi tidak dapat melakukannya. Sehingga di keadaan seperti ini, mereka hidup di kehidupan yang tidak stabil dan penuh penderitaan. Saat itu, setiap bulan kita hanya dapat membantu biaya kehidupan mereka. Saat hujan, mereka harus dapat menjaga diri mereka sendiri sampai ketika topan Nadine datang. Kita melihat seluruh atap rusak, begitu bobroknya hingga tidak bisa ditempati. Kita melihat beberapa rumah tangga yang tidak bisa membangun kembali dan memperbaiki rumahnya. Sehingga kita segera mencari lahan bagi mereka. Kita mencoba membuat rencana untuk mereka. Jadi, kita menemukan di Jialiwan ada pembakaran batu bata. Tempat pembakaran batu bata, di sampingnya ada sebidang tanah. Jadi kita benar-benar pergi berdiskusi dengan pemilik tanah, juga terus membujuknya. Saat itu kita membayar lebih dari 4.000 yuan untuk membeli tanah sebesar lebih dari 30 meter persegi. Kemudian kita membantu mereka membangun sebuah rumah batu bata yang dilapisi linoleum. Rumah ini dibagi menjadi 3 unit. Di dalamnya ada dapur, ada kamar tidur, sebuah ruang tamu. Dengan ini, Atong, nenek, dan cucu ini serta Apiao, mereka pindah ke sana. Topan terjadi di bulan Juli. Bulan September kita menemukan tanah dan segera dibangun. Tanggal 11 November, seharusnya tahun 1971, pada tanggal 11 November, rumah Seci yang kedua telah selesai, yaitu rumah kecil Seci di Jiali. Dengan selesainya 3 unit rumah, saya masih ingat hari itu. Kita juga memasak bola ketan untuk mereka. Kepala daerah saat itu, Wang Fuso, ia juga merasa ini sangat bermakna. Saat itu, jabatan kepala daerah sangat tinggi. Pada saat itu, ia juga datang ke acara pemotongan pita. Jadi, rasanya sangat megah. Barisan Suceng tidak tahu apakah yang duduk di sini ada yang pernah ikut 921. Ada tidak? Taiwan menjawab ada. Kita membangun desa Daai, kita 40 meter persegi atau 12 ping. Jadi ada sebuah kalimat, lebih baik memiliki hati yang lapang daripada rumah yang luas. Adalah muncul dari sana. 40 meter persegi atau 12 ping, kita membangun tipe 2 sisi. Rumahnya tidak besar, tapi kita harus mempertimbangkan bagaimana membuat mereka merasa tenang dan nyaman. Siang hari dengan tenang pergi kerja, mempertimbangkan bagaimana mereka harus mencari rumah, mempertimbangkan bagaimana harus membangun kembali, atau harus memperbaiki rumah mereka. Menggunakan waktu 3 tahun, meminjam tanah orang lain selama 3 tahun. Kita masih harus bertanggung jawab 3 tahun. Kemudian kembalikan ke orang. Tanah harus bersih saat kembalikan ke orang. Saya percaya Barisan Suceng juga ada pergi bantu bangun rumah. Tanahnya diaspal dengan batu bata saling mengunci, tidak berani menggunakan semen. Dibangun dengan demikian, apakah rumah kalian ada pemandangan model seperti desa Daai? Kita bukan hanya membangun rumah, masih membantu mereka untuk merancang pemandangannya.
jembatan kecil dan air yang mengalir, arena bermain untuk anak-anak, membuat mereka ketika pulang dalam rumah sangat panas masih belum bisa masuk, membuat mereka di luar. Orang yang sama-sama sedang menghadapi kesulitan, semua orang berbincang-bincang. Semua orang saling berbagi kesan sambil mendengarkan suara tawa anak-anak, tempat untuk bermain, tunggu sampai hari agak gelap. Rumah sudah agak dingin, suhu panas sudah agak turun. Baru masuk dan malam bisa tidur nyenyak. Besok pagi akan ada semangat yang cukup. Bisa pergi kerja lagi, bisa merencanakan rumah yang ingin mereka bangun, rumah keluarga kecil mereka. Pada saat yang sama, kita masih harus membangun sekolah 50 buah sekolah. Kabupaten Taichung, Kabupaten Nantou, total ada 50 buah. Kota Taipei baru juga ada satu sekolah. Kota Tucheng juga memiliki satu sekolah. Kita membangun satu buah lagi, jadi ada 51 buah sekolah. Dalam waktu 2 tahun lebih, tidak sampai 3 tahun, dengan menggunakan pendekatan dari banyak sisi, semuanya telah selesai dibangun. Bahkan dalam 2 tahun lebih, orang-orang dari rumah Daai telah pindah keluar, tinggal di rumah mereka sendiri. Yang membangun rumah telah siap dibangun semuanya. Yang harus direnovasi, rumahnya telah direnovasi. Yang perlu beli rumah juga telah dibeli. Yang perlu menyewa rumah juga telah disewa. Satu baut pun tidak disia-siakan, dibongkar. Terakhir akan digunakan di depo daur ulang kita dan lainnya. Sebelum kita membangun sekolah, kita membangun ruang kelas sementara untuk mereka. Sekolah telah selesai dibangun, maka ruang kelas sementara dibongkar. Kita juga melakukannya untuk banyak kegunaan lagi. Seharusnya semua orang sudah tahu 921. Lagi ada 88 topan morakot. Di daerah Sanlin, saya pikir semua orang juga sama. Ada dari selatan yang turun untuk membantu. Coba kalian pikir, bencana banjir 88 lebih parah. 88 hari diselesaikan Kampung Daai Sanlin. Apakah kalian ingat? 88 hari diselesaikan agar mereka pindah masuk untuk merayakan hari Imlek. Lihatlah, setelah 88 hari, rumah yang mereka pindah masuk untuk merayakan hari raya begitu kokoh. Setelah melewatinya, ada gempa, setelah itu ada banjir. Aman dan tidak goyah. Bahkan saat mereka akan pindah masuk, pindah ke rumah baru, bahkan kunci rumah, mangkuk, dan piring, semuanya disiapkan untuk mereka. Dan juga begitu naik ke atas, lemari, spray, selimut tebal, selimut telah diletakkan dengan rapi. Mereka hanya membawa pakaian ganti, pindah masuk. Dilakukan sampai demikian. Melangkahi Selat Taiwan, awal dari Go Internasional, semestinya dimulai dari tahun 1991. Mulai dari banjir besar di Tiongkok Timur, kami mulai dari korban bencana banjir di 3 provinsi. Kita mulai membangun untuk mereka. Selanjutnya, yaitu Nepal tahun 1994, juga Thailand, di seluruh desa karena banjir, gempa, dan lain-lain, membangun untuk bencana demikian. Kita di Taiwan, di mana ada rumah yang rusak, kita segera membantu mereka memperbaikinya. Ini tidak dihitung. Singkat kata, ini dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta kasih, hidup dengan tenang dan berdiam dengan bahagia.
menempatkan mereka, membuat kehidupan mereka sangat aman dan leluasa. Ini harus kanan pada semua insan suci, setiap tempat, pembangunan di setiap negara adalah satu batu atau satu genteng dari insan suci dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta kasih, menggalang dana, berdana, juga jejak langkah insan suci, melangkah sampai begitu banyak negara, benar-benar sangat kanan. Juga tidak sedikit sekolah. Taiwan juga ada. Singkat kata, tidak peduli apakah proyek harapan ataupun rumah permanen, perkampungan suci, rumah cinta kasih suci adalah sumbangsi sepenuh hati dan sepenuh cinta kasih insan suci. Ini sedikit demi sedikit, butiran besar dapat terkumpul menjadi sebakul. Tetesan air dapat menjadi sebuah sungai. Untuk saudara-saudari yang terkena bencana, mereka mempunyai tempat tinggal yang kokoh. Ini adalah sepenuh hati dari kita semua. Saudara sekalian, cinta kasih di dunia selalu saja setetes demi setetes sumbangsi antara sesama baru bisa menjadi cinta kasih universal. Saya dengan tulus mendoakan juga kanan dari lubuk hati